Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin muhit. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Ini cerita diantaranya tentang Nabi Syuaib. Mereka menyampaikan agar auful mikyal wal mizan wala tabkhasun nas, perlakukan masyarakat dengan sebaik-baiknya, jangan dikurangi hak-haknya, agar ekonominya juga ditumbuh suburkan. Lalu Nabi Syuaib mengajarkan ketawadhuan. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Saya menyampaikan tidak punya kepentingan, hanya berharap mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Syuaib pun karena tawadhu'nya, ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauman Nuh. Jangan karena kebencianmu kepadaku lalu kalian tidak mau berkenan menerima hal-hal yang kami sampaikan. Kalau bahasa kita Al-Quran, As-Sunnah yang kita sampaikan. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, kebenaran yang datang dari siapapun, maka kita wajib kalau berkenan menerimanya. Tanpa kita harus melihat latar belakang, kelompok, golongan, organisasi, jamaah. Bahkan ada ungkapan, andai saja syaitan pun kalau menyampaikan kebenaran, kita harus mempertimbangkannya, mendengarkannya, seperti dalam hadis Bukhari itu, ketika syaitan itu pernah ketika tertangkap oleh penjaga harta zakat, waktu itu yang menjaga zakat adalah sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Lalu setelah sekali, kenapa kamu mengambil harta zakat ini? Karena saya lapar, saya udah tua, dan lain sebagainya. Keluarga kami lapar. Kedua kali, sampai ketiga kali, kalau kamu tidak kepingin diganggu, cobalah kamu membaca ayat kursi. Nah, maka betul ketiga kalinya beliau ketangkep lagi, dan setelah itu sahabat Abu Hurairah mengamalkan ayat kursi, dan orang tua itu nggak datang lagi. Sebenarnya ajaran untuk membaca Al-Quran termasuk ayat kursi itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi. Namun ini ibaratkan siapapun kalau berbicara baik, ya mesti kita dengarkan. Tapi kalau dia lagi tidak baik, siapapun, apalagi syaitan, tentu kita mencari yang lebih baik. Dan sudah diberitahu oleh Nabi bahwa orang itu ketika dilaporin sekali, dua kali, Nabi menyampaikan, mereka akan datang lagi, dia akan datang lagi. Betul datang lagi sampai ketiga kali. Lalu paginya disampaikan kepada Nabi dialog tentang baca ayat kursi supaya tidak datang gangguan lagi. Nabi menyampaikan, itu yang datang kepada kamu itu, tahukah kamu itu adalah syaitan yang lagi ucapannya lagi benar kalau bahasa kita. Itu dialog ada di dalam hadis Bukhari 5010. Jadi kata Nabi Syuaib, jangan sampai karena kamu benci kepadaku lalu kamu tidak mau menerima kebenaran yang aku sampaikan. La yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauman Nuh. Ini Al-Quran surah Hud ya, mulai dari 84 sampai 95. Lalu masyarakatnya tidak mau, malah Nabi Syuaib dituduh yang tidak-tidak. Memang begitulah ya, kebenaran itu ada kalanya berhadapan dengan sesuatu yang tidak benar. Apalagi yang kurang benar ini oknum pejabat. Ya, sulit sekali untuk menerima kebenaran. Yang ada kita bisa dibully, bisa diperlakukan yang sangat rendah, dan lain sebagainya.
Lalu Nabi Syuaib pun menyampaikan, ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamun. Kalau tugas kami mohon maaf hanya menyampaikan tanpa harus memaksa, ya silahkan. Kira-kira begitu. Dunia itu kan pilihan. Akhirnya betul. Walamma ja amruna najaina Syuaiba. Begitu tiba Allah memberikan hukuman yang tegas, maka selamatlah Nabi Syuaib dan orang-orang walladzina amanu ma'hu birahmah, atas rahmah Allah. Orang yang sependapat dengan Nabi Syuaib alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Sedangkan yang lain mereka itu wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Mereka hancur semua, terkena geledek. Nah, yang hikmah buat kita, ka'alam yaghnaw fiha ala bu'da. Ala bu'dal limadiyana kama ba'idat samud. Kalimat ba'idah, bu'da ini dijelaskan bahwa kalau dibaca dhammah, ya ba'udah gitu, itu artinya untuk kebaikan dan keburukan itu. Tapi kalau ba'idah itu untuk keburukan. Ba'idat kama ba'idat samud. Jadi maksudnya itu kita ini tempat maupun sejarah itu belum terlalu jauh. Satu sisi ya, tentang kehancuran kaum Samud, kehancuran Fir'aun, kehancuran Namrud, kehancuran Qarun, kehancuran Haman, kehancuran Bal'am bin Ba'ura, kehancuran oknum-oknum penguasa yang zalim seperti Ataturk dan seterusnya. Demikian juga tempatnya tidak terlalu jauh. Di Timur Tengah. Tidak jauh, hanya berapa jam dari kita, bisa 9 jam. Kita bisa melihat puing-puing kehancuran mereka dan lain sebagainya. Tenggelamnya Fir'aun di mana. Ma azhara qaumum al-bakhsa fil mikyal wal mizan illa btalahumullahu bil qahdi wal ghala. Kalau ekonomi sudah tidak stabil karena adanya pengurangan hak-hak orang lain dalam masalah ekonomi, maka Allah akan memberikan cobaan dengan bentuk qahdi, kemarau, wal ghala, harga-harga mahal. Atau barangnya ada tapi masyarakat tidak bisa semuanya pada umumnya mampu membeli karena banyak pengurangan istirahat orang bekerja, dirumahkan, warung Tegal banyak yang tutup, supermarket Giant misal dan seterusnya itu banyak yang tutup, orang bekerja banyak dirumahkan, dan lain sebagainya. Itu pelajaran ya dari surah Hud ayat 84 sampai 95 lalu dijabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Ibnu Abbas ma ahlakallahu ummatain bi'adzabi wahid illa qaum Salih wa qaum Syuaib. Ahlakahumullah bisayhah. Ghairu anna qaum Salihin akhadathum as-sayhatu min tahtihim. Kaumnya Nabi Saleh itu dan kaumnya Nabi Syuaib itu sama-sama oleh Allah dikasih hukuman yang tegas, tindakan yang tegas dengan teriakan, dengan geledek, dengan gempa. Tapi kalau beliau ini bisa dikatakan dari bawah. Jadi apa saja
teguran dari Allah yang keras dari bawah, baik itu berbentuk gempa dan lain sebagainya. Sedangkan wa qauma Syu'aib akhadathhumus shayhah. Kalau anna qauma Saleh akhadathhumus shayhah min tahtihim. Wa qauma Syu'aibin akhadathhumus shayhatu min fawqihim. Wah, kalau kaumnya Nabi Syu'aib ini langsung dari atas. Bisa berbentuk ya macam-macam azab yang datangnya dari atas. Bisa hujan lebat, banjir, angin kencang, geledek, kemarau, atau harga mahal, atau kebakaran, meteor, segala macam, akibat panas, dan lain sebagainya. Lalu Allah mengingatkan di ayat berikutnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna birasyid. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fawradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Al-Quran Surah Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza. Kalimat idza ini penggunaannya kalau iz itu lima maudhu untuk sesuatu yang telah lalu, fil maudhi. Kalau idza itu lil mustaqbal yang sedang dan yang akan datang.
Ini sebagai peringatan ya, bagi orang siapapun, agar kita bisa menghindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kapanpun, dimanapun kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, hukum alam, sunatullah, lambat laun, pasti eh, ketahuan dan pasti berproses hukum, akan mendapatkan tindakan yang tegas. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza. Itu idza itu untuk menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Idza artinya, kalau bagaimana dengan idza jaa nasrullah? Itu di samping telah juga sedang, artinya kita ini akan selalu diliputi dengan nasrullah, pertolongan Allah selama kita dekat dengan Allah. Dan perjuangan yang akan datang juga akan selalu didampingi oleh nasrullah, pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah wal fath. Lalu yadkhulu nasun jahannam, akan masuk siapa manusia jahannam kepada jahannam hatta idza saru, sehingga apabila menjadi siapa mereka menjadi kalhumamah, seperti arang hitam legam, ukhraju ya namanya dibakar. Setelah itu karena kita dulu punya dosa dibakar seperti arang, mintalah kita agar kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Tentu dengan cara kita awali perbanyak di sisa umur itu bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul bisa memberikan masukan, nasihat, penyembuhan kepada cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Begitu kita punya kesalahan, lalu mendapatkan hukuman dibakar sampai seperti arang, ukhraju. Setelah selesai proses pengadilan, hukuman, maka dikeluarkan siapa mereka minha dari jahannam, wadakhalu, dan masuk siapa mereka, masuk al jannata kepada jannah, ke surga, mereka akan masuk ke surga, fayuqalu maka dikatakan lahum kepada mereka, al jahannamiyun, apa al jahannamiyun, fayuqalu maka dikatakan haula iadapun mereka al jahannamiyun, yaitu orang-orang jahannamiyun. Ya Allah biha, ya Allah bisnil khotimah. Mudah-mudahan kita tidak punya predikat jahannamiyun ya. Orang-orang yang masuk surga tapi mampir dulu di neraka jahanam. Kalau kita bertobat, tobat kita diterima, insya Allah bisnil khotimah, kita nggak usah mampir, bahkan kita selamat dari pemeriksaan. Ini cerita ada di Bukhari 6559, 7450, Ahmad juz 3 halaman 134. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan ini tentu juga berangkat dari Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum itam mithluhum. Mohon maaf karena sambil sariawan sedikit, jadi apabila ada bacaan yang kurang jelas mohon dimaklumi. Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 140. Apabila kita di dunia selalu bersama di lingkungan waktu
dan kita mendukung sependapat atau mendiamkan orang yang tidak diridhoi oleh Allah ucapan, tindakan, dan keputusannya, maka innakum idzam mithluhum. Berarti kita sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqin. Kemudian orang yang KTP-nya Islam, tapi perbuatannya tidak Islami, ya karena mereka hidupnya berkumpul dengan mereka, bersama wal kafirin, dengan al kafirin, maka dunia akhirat kita fi jahannam jami'ah. Mereka bersama-sama di dunia dan di akhirat fi jahannam jami'ah. Mudah-mudahan kita tidak. Oleh karena itu, ini pelajaran agar kita bisa menempatkan diri pada waktu, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan kalau ini An-Nisa ayat 140 sama dengan An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang munafik itu bisa di aspal paling bawah dari api neraka. Kalau ada bercanda begini, kalau orang munafik itu KTP-nya Islam, eh, orangnya tidak Islami perbuatannya, maka besok yang masuk surga itu KTP-nya itu. Sedangkan orangnya masuk neraka katanya. Ya wallahu a'lam. Itu candaan dari teman ya. Tapi kita husnuzon, mudah-mudahan semua bertaubat dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak istilah-istilah yang lain yang kami sampaikan ini merupakan Al-Quran Surah Hud ayat 84 sampai 109. Penjelasannya, penafsirannya diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 9, halaman 73, di sebelah kiri sampai 89, di sebelah kiri lagi. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin ada ijtihad atau penafsiran yang lain. Kita tidak menutup kemungkinan, insya Allah, asal sama-sama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus saling menghargai. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.